Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Pangulu. Sebelum ke ceritanya, silahkan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Pangulu, sang pemangsa dari pedalaman Kalimantan Tengah. Mereka memburu apapun yang bisa dimangsa. Bahkan mayat yang sudah dikubur pun tidak lepas dari ancamannya. Pangulu adalah manusia jadi-jadian yang bisa berubah dirinya menjadi binatang. Mereka dikenal sangat brutal ketika memangsa mayat maupun saat mengganggu wanita-wanita hamil dan melahirkan. Mereka ada di desa-desa pedalaman, ke hulu dari Muara Tewe hingga atas Purut Cahuk. Di desa Omras sendiri, di hilir Purut Cahuk, tapi masih masuk wilayah Kabupaten Murung Raya. Masih terdapat sangat banyak makhluk ini. Di beberapa tweet, Omras sudah pernah menceritakan berbagai pengalaman tentang Pangulu. Dan kali ini, Omras kembali akan menceritakan sosok jadi-jadian ini. Yang pasti Pangulu ini bukan kuyang ataupun kuntilanak. Pangulu dan kuyang adalah dua makhluk yang berbeda. Walau mereka masih berasal dari manusia hidup yang mengkaji ilmu hitam. Orang luar, orang yang bukan berasal dari tempat-tempat yang Om sebutkan di atas, mungkin tidak banyak yang tahu tentang makhluk ini. Karena memang mereka hanya ada di pedalaman. Nah, Om sangat ingin memperkenalkan sosok ini agar ponakan-ponakan tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk yang menghuni pedalaman Kalimantan Tengah, selain kuyang ataupun hantu beranak atau kuntilanak. Suara gong terdengar menggema hingga ke seluruh desa. Suara gong yang dipukul itu pertanda bahwa ada seseorang yang telah meninggal dunia di sana. Beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk santai terlihat saling pandang satu sama lain. "Oko ulu matoi, ada orang mati," ujar salah satu pemuda dengan mata melotot. "Ito bulile, kita pulang saja," ajak yang lain. "Kare helo iki, nanti dulu," ujar salah seorang pemuda yang masih membereskan tua-tua yang baru saja mereka keluarkan dari dalam jok motor. "Iko jerepai supa Pangulu. Apa kamu mau bertemu Pangulu? Hah?" "Aku tidak maulah." "Ayo." Mereka bergegas menaiki kendaraan masing-masing, lalu melaju untuk pulang. Setelah di persimpangan jalan, mereka berpisah, karena memang mereka tidak tinggal satu desa. Saat Mehmet dan Irawan memasuki palang desa mereka, kendaraan mereka mendadak mogok. Dan dari kejauhan, mereka melihat seperti ada seseorang bertubuh tinggi, besar, dan sedang menari-nari di tengah jalan. Semakin lama diperhatikan, sosok itu justru semakin mendekat. Tenggorokan mereka seakan tercekat. Mereka tahu kalau sosok yang mereka lihat itu bukanlah manusia, melainkan Pangulu, makhluk yang berpesta ketika ada orang meninggal. "Cepat lari!" teriak Irawan pada Mehmet yang masih berusaha menghidupkan motornya yang tadi mendadak mogok. "Cepat!" teriak Irawan lagi ketika menyadari makhluk itu semakin mendekat ke arah mereka. Seperti orang yang tak setia kawan, Irawan berlari lebih dulu meninggalkan Mehmet tanpa menoleh lagi ke belakang. "Tunggu aku, Wan!" teriak Mehmet. "Ayo cepat bodoh!" teriak Irawan sambil terus berlari dan masih tak mau menengok ke belakang. Saat tiba di warung tumbang desa yang saat itu sudah tutup, Irawan bergegas menggedor-gedor pintunya sambil berteriak meminta tolong. Dan tidak lama setelah pintu rumah yang juga merupakan pintu masuk warung itu dibuka, Irawan langsung masuk dan duduk di pojokan sambil menutup mata dan telinganya. "Ada apa sih?" tanya laki-laki yang merupakan pemilik warung tersebut. Ada hantu," jawab Irawan gemetaran. "Hantu? Hantu apa emangnya?" "Pangulu." Mendengar jawaban dari Irawan, orang itu pun langsung menutup pintu rumahnya
dan menyalakan semua lampu yang ada di rumah tersebut. Lalu ia juga membakar kayu sompun, kayu yang baunya ditakuti oleh Pangulu. Saking takutnya Irawan sampai menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah kepada Mehmet karena sudah meninggalkan temannya itu. Kau sendirian saja kah? Tidak, tadi kami berdua. Lah, terus di mana temanmu yang satunya? Tadi dia tidak mau berlari, Mang. Itu yang saya tinggal setelah melihat Pangulu menari-nari itu. Pangulu menari? Tanya si Amang, pemilik warung, meyakinkan kalau ia tidak salah dengar. Iya, Pangulu ulung-ulung, gumamnya setelah mendengar jawaban Irawan. Saat hari sudah mulai pagi, Irawan diajak Amang pemilik warung untuk mencari keberadaan Mehmet. Terlihat kendaraan Mehmet yang masih ada di tempat semalam, namun sahabatnya itu tidak ada lagi di sana. Mungkin dia sempat lari, Mang. Si Amang menggeleng. Kita cari dia ke sana. Tunjuk si Amang ke arah samping jalan yang memang masih hutan. Mereka berdua pun memasuki hutan yang berada di samping jalan. Mereka menemukan banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang sudah roboh, seperti diinjak-injak sesuatu. Setelah keduanya mengikuti tumbuhan liar yang roboh tersebut, mereka akhirnya berhasil menemukan Mehmet. Mehmet terbaring di bawah pohon dengan wajah yang sangat pucat, tangan dan kakinya dingin seperti es. Bet, bangun Bet, ujar Irawan. Bawa dulu ke rumahku. Setelah Mehmet dibawa ke rumah si Amang pemilik warung, Irawan lantas disuruh untuk memberitahukan keadaan Mehmet kepada keluarganya. Dengan meminjam kendaraan milik Amang warung tersebut, Irawan bergegas menuju desa. Di sepanjang jalan, ia terus memikirkan apa nanti yang akan ia katakan kalau keluarga Mehmet menanyakan kenapa ia sampai tega meninggalkan Mehmet sendirian. Ya Tuhan, apa yang sedang aku lakukan semalam? Mehmet juga, kenapa bodoh sekali? Singkatnya, setelah Mehmet dibawa pulang oleh keluarganya, dan mereka juga tahu kalau Irawan sudah meninggalkan Mehmet pada malam itu, ia pun kini dilarang untuk berteman dengan Mehmet lagi. Dan sejak kejadian itu, Irawan sudah tak pernah lagi menemui Mehmet. Mendengar dari cerita orang-orang, rupanya sejak kejadian malam itu, Mehmet sudah tidak bisa lagi diajak ngobrol. Bicaranya kini ngelantur dan kelakuannya seperti orang linglung. Beralih ke 1 bulan setelahnya. Saat itu Irawan, Peldi, Charlie, dan Rigon sedang duduk-duduk santai di pos kamling yang sudah jarang digunakan itu. Peldi, Charlie, dan Rigon merupakan pemuda dari suku Dayak Murung yang beragama Kaharingang. Sementara Irawan dan Mehmet merupakan pemuda dari suku Dayak Bakumpai yang beragama Muslim. Tapi meskipun berbeda suku dan agama, mereka berlima tetap menjadi sahabat yang tidak pernah terpisahkan. Salah kami membiarkan kalian berdua pulang malam itu. Andaikan kami mengajak kalian ke rumah, pasti kalian berdua tidak akan bertemu dengan Pangulu. Saat sedang ngobrol, mereka tiba-tiba dipanggil oleh Pak Kades. Apa yang sedang kalian sepakati di situ, ha? Ujar Pak Kades. Tidak ada, Pak. Kami coba ngobrol-ngobrol saja, jawab Irawan. Kalau begitu, lebih baik kalian membantuku, ujar Pak Kades. Membantu apa, Pak? Tanya Peldi yang memang saat itu mereka sedang berada di desa Irawan. Tapi Pak Kades cukup mengenal para pemuda itu dari desa sebelah tersebut. Kan di hilir itu ada rumah di pinggiran sungai. Nah, rumputnya sudah sangat panjang dan lebat sekali. Aku minta tolong kepada kalian untuk membersihkan rumput-rumput di sana. Bisa? Tentu saja bisa, Pak. Asal ada itunya saja, jawab Charlie memberi isyarat dengan menggesekkan jari jempol dan jari telunjuknya. Kalau masalah itu tenang saja. Yang pastinya rokok dan makanan dulu, ujar Pak Kades. Mereka diajak ke rumah yang dimaksud oleh Pak Kades. Rupanya di sana sudah disediakan berbagai peralatan untuk memotong rumput
dan membersihkan area sekeliling rumah. Di belakang rumah itu merupakan sungai yang lumayan besar. Biasa digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Kalian bisa mulai. Setelah menunjukkan apa saja yang harus dikerjakan, Pak Kades lantas berpamitan. Para pemuda itu pun mulai bekerja. Pak Kades itu seperti sudah tahu kalau kita ada di sini, ujar Peldi. Tentu saja tahu, orang kita di sini setiap hari, jawab Irawan. Untuk apa rumah ini, Wan? Tanya Rigon. Apa kamu tidak lihat tulisannya? Jawab Irawan sembari menunjuk ke arah papan bertuliskan puskesmas dan nama desa tersebut. Ya, aku melihat. Macuku, itu rumah ini mau ditempati lagi ya? Tanya Rigon. Iya, mantri yang baru yang akan tinggal di sini mungkin besok atau lusa mereka datang. Rigon, Charlie, dan Peldi mengangguk seraya memonyongkan bibir. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Hingga tak terasa hari pun sudah semakin sore. Makanan dan minuman yang dijanjikan Pak Kades pun sudah 2 kali diantarkan oleh Rahim, yang merupakan anak dari Pak Kades itu sendiri. Nah kan, jadinya enak juga dipandang kalau bersih begini, ujar Pak Kades tersenyum puas ke arah para pemuda tersebut. Pak Kades pun memberikan sejumlah uang kepada mereka. Namun ketika mereka akan pergi, Pak Kades memanggil Irawan. Wan, besok tolong temani Rahim menjemput keluarga Pak Mantri ya. Oh iya, kira-kira besok jam berapa? Mereka itu sampainya di pelabuhan sore. Tapi kalian nanti berangkat pagi-pagi, biar sampai sana tidak kemalaman. Irawan garu-garu kepala, mengingat perjalanan dari desa ke pelabuhan yang ada di kecamatan sana sangat jauh. Keesokan paginya setelah sarapan, Irawan langsung pergi ke rumah Pak Kades. Rupanya di sana Rahim sudah siap. Dan ketika Irawan sudah datang, mereka pun lantas pergi. Perjalanan panjang melewati sungai pun dimulai. Tak ada obrolan antara keduanya. Hanya suara mesin kelotok yang terdengar riuh membelah suasana tenang di sepanjang sungai. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi, mereka akhirnya sampai di muara sungai. Setelah melewati muara, mereka pun mulai memasuki sungai Barito. Kapal-tapal tongkang pengangkut batu bara terlihat lalu lalang. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Pelabuhan tampak ramai dengan orang-orang yang hendak pergi ke kota kabupaten. Aduh, baru jam segini, masih lama lagi. Kita harus menunggu mereka, gurutu Irawan. Ya mau gimana lagi, ayahku menyuruh kita berangkat pagi-pagi, jawab Rahim sembari mengeluarkan rokok dari dalam tas selempangnya. Minta rokokmu dong Him, ujar Irawan. Cukup lama mereka menunggu kedatangan mantri. Irawan sampai ketiduran di pelabuhan tersebut. Hingga akhirnya sekitar jam 4 sore terlihat 2 orang laki-laki dan perempuan yang baru saja tiba. Di sana keduanya tampak melihat ke sana kemari seolah mencari seseorang. Rahim yang baru saja mengeluarkan foto orang yang akan mereka jemput bergegas menghampiri keduanya. Pak Mantri? Iya, kamu dari desa B. Betul Pak, kami ditugaskan untuk menjemput Bapak dan Ibu. Oh iya. Mari Pak silahkan, di sini kelotoknya. Siapa namamu? Tanya Pak Mantri pada Rahim ketika mereka berjalan bersama. Saya Rahim Pak, dan itu yang di sana teman saya. Namanya Irawan. Pak Mantri mengangguk dengan bibir tersenyum. Kalau nama saya Tajudin, dan ini istri saya namanya Mariam. Rahim mengangguk, bibirnya tersenyum. Setelah mereka berada di dekat kelotok, Rahim dan Irawan langsung memasukkan barang-barang milik Pak Mantri ke dalam kelotok. Lalu setelah Pak Mantri dan istrinya naik, mereka pun berangkat menuju ke desa. Saat hari sudah gelap, Rahim langsung menyuruh Irawan untuk memasang dan menghidupkan senter lampu yang ada di bagian depan kelotok. Saat senter dihidupkan, mendadak pemandangan di depan yang sebelumnya remang-remang, kini menjadi terang menderang. Terang sekali, ujar Irawan. Memang, supaya tidak menabrak macam-macam.
Jawab Rahim setengah berteriak agar suaranya terdengar oleh Irawan. Apa masih jauh? Tanya Pak Mantri pada Irawan. Melihat Pak Mantri seperti berbicara dengan Irawan, Rahim pun langsung memelankan laju kelotok. Suara mesin pun mengecil. Apa katanya? Tanya Rahim. Katanya masih jauh nggak? Masih Pak, masih 1 jaman. Pak Mantri mengangguk, beliau sepertinya sudah sangat lelah. 1 jam berlalu, mereka mulai memasuki desa. Dan tidak lama kemudian, Rahim mematukan kelotok. Irawan langsung melompat ke lanting dan menahan agar kelotok tidak hanyut. Setelah itu perlahan-lahan, Irawan memundurkan kelotok untuk mengambil tali pengikat yang terpasang di bagian depan. Setelah tali ia dapatkan, Irawan lantas menarik maju cis tersebut. Kemudian ia mengikatkan tali kelotok pada paku yang memang disiapkan sebagai tempat. Setelahnya, barulah ia membantu Pak Mantri dan istrinya untuk keluar. Lalu mereka bergantian naik ke darat melalui tangga lempang. Pak Mantri terlihat kesulitan menaiki tangga lempang yang terbuat dari pohon bulat tersebut. Tangga lempang terbuat dari pohon utuh yang hanya dibuatkan pijakan sedikit menggunakan parang. Dan setelah bertarung dengan takut, akhirnya Pak Mantri dan istrinya berhasil juga melewati tangga itu. Rahim mengajak mereka untuk ke rumahnya lebih dulu, karena pesan ayahnya, Pak Mantri akan disuruh untuk menginap dulu di rumah mereka, sebelum nanti tinggal di rumah yang sudah disediakan untuk mereka praktek. Pak Kades menyambut Pak Mantri dan istrinya dengan sangat ramah. Beliau langsung disuruh masuk dan dijamu makanan enak. Sementara Rahim dan Irawan disuruh untuk menaruh bawaan Pak Mantri ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Aku pulang saja nih Him, mataku sudah mengantuk sekali, ujar Irawan setelah selesai. Kamu gak makan dulu? Aku nanti makan di rumah aja. Rahim mengangguk dan mengantarkan Irawan hingga ke depan pintu. Hati-hati ya, takut ada penghulu. Kamu jangan begitu, takutnya sumpah serapahku keluar nanti. Rahim tertawa terbahak-bahak dan langsung menutup pintu rumahnya. Sementara Irawan berlari agar lebih cepat sampai rumah. Acara perkenalan mantri baru yang diadakan oleh Pak Kades itu tampak ramai. Banyak anak-anak dan orang tua yang datang untuk melihat mantri baru yang akan bertugas di desa mereka tersebut. Bagaimana Pak Menteri? Tanya Pak Kades saat mengantarkan mereka ke rumah sekaligus tempat praktek yang sudah disiapkan. Wah, bagus Pak. Sudah rapi sekali. Saya tinggal mengisinya saja ini, jawab Pak Mantri sambil tersenyum. Syukurlah kalau Pak Mantri senang. Silahkan Pak, istirahat saja dulu. Kalau ada apa-apa, datangi saya saja, ujar Pak Kades sebelum berpamitan pulang. Malam itu tidak seperti biasanya. Cuaca terasa sangat dingin, serasa menusuk hingga ke tulang. Padahal malam cukup cerah dan tidak ada tanda-tanda mau hujan. Kata orang-orang tua di desa, cuaca seperti itu disebut dengan angin orang mati, yang artinya akan ada yang meninggal dalam 24 jam setelah terasanya angin tersebut. Kami pulang saja Wan, anginnya terasa lain, ujar Peldi. Lebih baik kalian tidur di rumahku saja, tidak usah pulang. Takut terjadi seperti apa yang kami alami waktu itu, ujar Irawan. Karena ini seperti angin orang mati, dinginnya sampai ke tulang, sambung Irawan. Mereka saling pandang, kemudian mengangguk. Setelahnya mereka bertiga diajak Irawan pulang ke rumahnya, yang berjarak jauh kalau dari pos kamling tersebut. Semenjak kejadian yang ia alami bersama Mehmet, Irawan memang sudah tidak mau lagi kelayapan keluar desa. Jika hari sudah malam, dan sekarang teman-temannya dari desa sebelah itulah yang mendatanginya kalau sedang ingin kumpul-kumpul. Keesokan paginya, benar saja dari masjid terdengar siaran pemberitahuan kalau ada orang yang meninggal. Mia, istrinya Takapau itu kah, tanya Irawan kepada ibunya yang sedang memasak sarapan di dapur. Iya, memangnya siapa lagi? Hamil tapi seperti orang yang tidak hamil.
Kesana kemari tidak persiapan atau tidak membawa penangkal makhluk halus yang biasa dibawa orang hamil di pedalaman sana. Saat dinasihati dia selalu bilang, "Saya tidak percaya tahayul. Jadi itu makan saja tahayulnya," jawab ibunya Irawan dengan nada ketus. "Terlalu sekali ibuku ini," tegur Irawan. "Lah, yang kukatakan itu benar. Kita ini tinggal di desa yang banyak sekali pantangan larangannya. Kalau kamu tinggal di kota, walaupun kamu telanjang, tidak akan ada penghulu maupun kuyang yang akan mengganggumu," ujar ibunya. Irawan hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar perkataan ibunya. Ya, walaupun cara ibunya berbicara itu sedikit kasar, tapi semua yang dimaksud ibunya itu memang bertujuan untuk menjaga diri, agar tidak menganggap remeh hal-hal yang di luar nalar seperti panghulu maupun yang lainnya. "Bangunkan teman-temanmu itu, ajak mereka makan. Aku mau pergi ke rumah Mia dulu." "Inggi, Mah. Mah, ayah kemana?" tanya Irawan. "Mandi ke sungai." Setelah ibunya Irawan pergi, mereka pun makan bersama-sama. Ikan asin, sambal bawang ganda, dan sayur oseng pakis yang dimasak oleh ibunya Irawan. Sangat nikmat. Teman-temannya saja sampai nambah nasi berkali-kali. "Ada orang mati," ujar Irawan. "Hah? Siapa?" tanya Rigon. "Orang hamil." Ekspresi Rigon, Peldi, dan Charlie langsung berbeda mendengar jawaban yang keluar dari mulut Irawan. "Mati saat melahirkan kah?" tanya Peldi. "Enggak lah, aku sering melihatnya dan sepertinya kehamilan belum begitu besar. Kata ibuku itu karena dia." Mia tidak percaya dengan penangkal yang biasa dibawa ibu hamil di sana. Seperti itu. "Berarti kena gangguan ya?" tanya Rigon. "Iya. Kita ini tinggal di tempat yang banyak penghulu. Memang susah. Intinya itu, jangan ngeyel kalau dinasihati. Selagi nasihat itu bagus, turuti saja. Karena beda daerah, beda juga pantang larangannya," ujar Charlie. "Nanti malam pasti banyak penghulu berburu." "Sudah jelas itu. Meninggal kenapa dia, Bu?" tanya Irawan kepada ibunya saat mereka sedang menikmati makan malam. "Katanya Dara tidak mau berhenti keluar setelah dia buang air kecil pada malam itu." "Kena gangguan panghulu itu," ujar ayahnya Irawan. "Iya, katanya dia berteriak saat didatangi oleh suaminya. Dia bilang ada yang menggigit kelaminnya. Setelah itulah Dara tidak mau berhenti keluar." Irawan bergidik ngeri mendengar cerita sang ibu. Tiba-tiba terdengar seperti ada sesuatu di atas rumah. Lalu berlanjut dengan suara mirip kerbau di belakang dapur. Tenggorokan Irawan seperti tercekat. Nasi yang hendak ia suap diletakkan kembali ke dalam piring. "Bu, jangan takut. Mereka tahu kalau kamu takut. Nanti habis kamu ditakuti mereka," ujar ayahnya Irawan. "Yah, katanya di Puruk Cahu rame acara dangdutan," ujar Irawan berusaha terlihat acuh. "Acara apa?" "Orang dangdutan, segala jualan makanan," jawab Irawan. Ayahnya menghela nafas panjang, menatap Irawan. Ia tahu kalau apa yang dikatakan Irawan itu hanya asal saja, supaya dia tidak dianggap takut. Tidak lama kemudian, lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang melompat-lompat di atap rumah mereka, membuat Irawan langsung merapatkan tubuhnya kepada sang ibu. Malam itu, Irawan sengaja tidur di depan kamar orang tuanya, sebab pengalamannya bersama Memet itu benar-benar membuatnya takut setengah mati. Amang Iyai ditemukan di bawah pohon getah, sudah dalam keadaan tubuh setengah kaku atau stroke. Orang-orang yakin kalau beliau habis diserang panghulu saat beliau sedang menyadap karet, ujar Bani. "Waduh,
Kenapa anaknya tidak ada yang melarang orang tua itu untuk menyedap karet? Padahal mereka tahu sendiri kalau di kampung sedang ada yang meninggal, ujar ayahnya Irawan. Kata anak-anaknya sudah dilarang, tapi beliau keras kepala dan tetap memaksa untuk pergi ke kebun karet. Irawan yang sedari tadi menguping di balik pintu, mendengar ada serangan Pangulu lagi, membuat Irawan semakin ketakutan. Lalu, bagaimana keadaannya? Sudah dibawa ke rumah sakit. Paling saat ini masih dalam perjalanan. Saat Irawan sedang membeli rokok di warung, ia juga mendengar kalau bibi pemilik warung semalam juga mendapatkan gangguan dari Pangulu. Yang kulihat semalam itu tergeliling berputar-putar di tanah, lalu naik ke atas pohon. Dia berayun-ayun di dahan. Ceritanya pada salah seorang ibu-ibu yang sedang membeli beras di sana. Pangulu semakin menjadi-jadi di sini setelah kematian Ulak Sudin. Biasanya almarhum itu yang memburu Pangulu. Bahkan banyak Pangulu yang mati karenanya. Ya, Ulak Udin itu kakaknya ayah kan? Tanya Irawan pada sang ayah. Iya, itu kuburnya yang ada di kebun karet di atas desa. Memangnya kenapa? Irawan lalu menceritakan apa yang ia dengar dari cerita-cerita orang-orang di warung tadi. Memang benar begitu. Dulu waktu kamu kecil, ulakmu itulah yang menjaga desa ini dari Pangulu. Sayang, ulak sudah meninggal ya. Andai ulak masih hidup, pasti desa ini aman. Ayah Irawan tersenyum menatap anaknya. Kau pun bisa melakukan apa yang ulakmu lakukan, Wan. Irawan langsung bergidik ngeri. Yang benar saja, yang ada aku mati karena ketakutan. Pangulu tahu kita takut atau tidak padanya, hanya dari bekas jejak langkah kita. Kalau kita berani, maka bekas jejak kita itu akan terasa panas. Dan sebaliknya jika kita takut. Pangulu yang paling kuat adalah Pangulu ulung-ulung. Pangulu yang terus menari saat mendengar suara gong kematian. Dia bisa menyerang kita melebihi Pangulu binatang lain. Wujud Pangulu ulung-ulung itu seperti manusia. Semakin kamu melihat tariannya, maka tubuhmu akan semakin lemas. Kamu tidak akan bisa lari kalau terus memperhatikan tariannya. Pangulu itu adalah yang terkuat di antara yang lain. Tapi beruntungnya, Pangulu ulung-ulung hanya ada kalau yang meninggal adalah orang Keharingan atau Kristen. Dia merupakan pemangsa yang unggul. Irawan terdiam. Pangulu itulah yang dia lihat bersama Memet waktu itu. Berarti Memet tidak bisa lari menyusulnya karena itu. Suatu hari di desa Irawan, penyakit aneh muncul menyerang kucing satu persatu. Kucing peliharaan warga itu mati secara mendadak. Dan setelah kucing di desa itu tidak tersisa lagi, penyakit aneh itu kemudian menyerang kucing-kucing di desa lain. Kucing mati mendadak seperti itu terulang kembali di tahun 2024 bulan ini. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang menyerang kucing-kucing tersebut. Karena memang di sekitar sana tidak ada klinik khusus untuk hewan. Orang-orang hanya menerka-nerka kalau kucing-kucing tersebut mati karena virus atau penyakit yang hanya bisa menular kepada sesama kucing saja. Karena ayam dan hewan-hewan lainnya tidak berdampak penyakit aneh tersebut. Banyak betul orang-orang yang mengantri berobat di tempat Pak Mantri itu ya, ujar Peldi. Iya, banyak anak-anak terkena muntaber, jawab Irawan. Bahaya sekali itu, sahut Rigon. Di tempat kalian bagaimana keadaannya? Tanya Irawan kepada ketiga sahabatnya itu. Babi peliharaan kami banyak yang mati mendadak. Makanya sekarang makanannya diganti dulu, supaya babinya tidak terkena penyakit yang mungkin saja berasal dari makanan, ujar Charlie. Ada apa ya sebenarnya? Kenapa banyak binatang-binatang yang mati? Ujar Irawan. Entahlah Wan, mungkin memang karena sedang musim penyakit, sahut Peldi. Semoga saja desa kita lekas pulih, ujar Rigon yang ditanggapi anggukan oleh ketiga sahabatnya.
Berita kematian kembali disiarkan melalui masjid. Suara dari toa masjid menggema hingga ke seluruh desa yang memang tidak terlalu besar tersebut. Kali ini yang meninggal adalah anak kecil yang sempat dilihat oleh Irawan dan teman-teman di puskesmas desa kemarin. Dan tidak lama kemudian kembali disiarkan berita kematian. Dan yang ini sangat membuat Irawan terkejut, sebab yang meninggal adalah Mehmet. Ya, Mehmet sahabat Irawan telah meninggal dunia. Mehmet? Mehmet? Gumam Irawan tak percaya. Belum lagi hilang rasa kaget bercampur tak percaya itu, lagi-lagi dari masjid kembali mengumumkan berita kematian. 3 kali berturut-turut dengan 3 nama yang berbeda-beda. 3 orang telah meninggal dunia di hari yang sama di desa itu. Irawan terduduk lemas. Ada apa ini? Kenapa? Apa ini hanya kebetulan? Atau masih ada hubungannya dengan Pangulu? Segelintir pertanyaan memenuhi benak Iwan. Kamu siap-siap ikut ayahmu untuk membantu menggali kubur. Orang-orang pasti kesulitan karena ada 3 sekaligus yang meninggal di hari yang sama, ujar ibunya Irawan. Aku akan membantu ke rumah Mehmet. Tidak usah ke sana. Bantuanmu juga pasti tidak akan diterima, ujar ibunya melarang. Tapi Bu, jangan keras kepala. Kamu tidak ingat bagaimana mereka menyalahkanmu atas apa yang terjadi kepada Mehmet, ha? Padahal itu bukan sepenuhnya salahmu. Kau sudah mengajaknya lari, tapi dia yang tidak menghiraukanmu. Irawan terdiam, ia akhirnya mengangguk menuruti perkataan ibunya. Hari itu tampak sangat sibuk dengan 3 kali acara pemakaman. Entah kenapa mereka meninggal. Benarkah yang kudengar itu, Wan? Tanya Peldi mewakili 2 sahabatnya yang baru saja tiba di rumah Irawan malam itu. Ya, aku tak kesana karena dilarang ibuku. Mata Peldi, Charlie dan Rigon tampak berkaca-kaca. Mereka terlihat begitu sedih dengan meninggalnya Mehmet. Terlebih lagi, Irawan yang terus menyalahkan dirinya dengan apa yang menimpa Mehmet hingga membuatnya meninggal. Kau tak bisa menyalahkan dirimu sendiri, Wan. Kita semua bersalah dalam hal ini. Dan aku yakin Mehmet tak menyalahkan kita. Semuanya terjadi tanpa kita duga. Tiba-tiba terdengar dari jalan di depan rumah, orang-orang berlarian melewati rumah Irawan. Peldi yang saat itu duduk di depan pintu langsung berdiri untuk memeriksa hal apa yang membuat orang-orang tersebut berlarian. Rupanya ada kebakaran. Kebakaran! Teriak Peldi membuat teman-temannya langsung bergegas menghampirinya. Nyala api semakin besar. Orang-orang berusaha memadamkan api dengan cara manual tanpa bantuan damkar. Mereka bergotong royong membentuk barisan yang dengan cepat menimba air dari sungai untuk disiramkan ke api. Jantung Irawan seakan terhenti kala melihat api yang terbentuk seperti wajah tengah tersenyum. Beberapa kali Irawan mengusap matanya. Namun api berbentuk wajah itu masih ada tepat di bagian atap rumah yang kebakaran. Kalian lihat api itu? Bentuknya mirip dengan wajah yang menyeringai, ujar Irawan menunjuk ke arah api itu. Tetap teman-temannya tak ada yang melihat, hanya Irawan saja yang melihat hal itu. Tidak ada apa-apa. Ayo cepat kita bantu mereka, ujar Peldi. Mereka ikut membantu orang-orang untuk memadamkan api. Dan berkat kerjasama hebat warga di sana, api pun berhasil dipadamkan. Beruntungnya rumah di sana tidak saling berdekatan, jadi api tidak mudah menyebar. Anakku masih ada di dalam. Ishak, seorang perempuan, terisak dengan keadaan tubuh yang lunglai. Entah apa yang merasuki Irawan. Ia yang semula penakut itu malah langsung masuk ke dalam rumah yang baru saja dipadamkan tersebut. Beberapa balok yang tadi sempat dilalap api roboh begitu Irawan menginjak lantainya yang juga sudah rusak. Irawan jatuh tertimpa balok-balok, membuat teman-temannya berteriak memanggil namanya. Irawan, bodoh, kenapa malah masuk ke situ? Ujarnya teman-temannya. Akhirnya ketiga teman Irawan dan orang-orang yang tadi membantu memadamkan api masuk dengan hati-hati ke dalam rumah tersebut. Mereka melihat Irawan yang duduk di antara reruntuhan
sambil menangis terisak. Di depannya terlihat jenazah yang sudah tidak bisa dikenali akibat terbakar. Irawan diangkat oleh ketiga temannya. Mereka memaksa Irawan untuk keluar. Sementara korban kebakaran tunggal tersebut dibantu warga untuk keluar. Entah apa penyebab kebakaran itu. Dan setelah kejadian kebakaran tersebut, Irawan nampak sangat jauh berbeda. Bahkan dengan teman-temannya saja, Irawan kini mulai menjauh. "Wan!" teriak Charlie yang saat itu melihat Irawan baru saja keluar dari hutan yang ada di samping jalan menuju desanya. Namun Irawan hanya menoleh sesaat, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. "Wan, kamu kenapa? Kenapa menghindar begitu? Apa kami punya salah padamu?" ujar Charlie yang saat itu sudah berhasil menyusul Irawan. "Kalian tidak ada salah padaku. Aku hanya tidak ingin diganggu." Charlie mengkerutkan alis mendengar jawaban Irawan yang tak biasa tersebut. "Ada sesuatu yang sedang kau sembunyikan, Wan?" tanya Charlie. "Ya, dan kalian tidak perlu terlibat dengan apapun yang aku lakukan." "Bagaimana mungkin kami tidak melibatkan diri? Kau itu teman kami. Apapun yang sedang kau lakukan, kami akan tetap membantumu." "Aku tidak perlu bantuanmu. Aku akan menuntaskan sendiri. Sebaiknya kalian menjauh dariku," ujar Irawan sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam hutan. Charlie yang saat itu sedang mengendarai motor tentu tidak bisa mengejar Irawan masuk ke dalam hutan. Ia hanya memandangi Irawan sambil terus geleng-geleng kepala. "Sebenarnya ada apa dengan Irawan?" tanya Peldi, Charlie, dan Rigon. Saat itu mereka sedang berada di rumah Irawan, dan seperti biasa Irawan tidak ada di rumah. Ayah Irawan menghela napas panjang. "Sebenarnya aku ragu ingin menceritakan apa yang dilakukan Irawan saat ini, karena Irawan sudah mewanti-wanti kami agar tidak membocorkan semuanya kepada kalian. Tapi kami harus tahu, Irawan itu teman kami. Kami mohon, Mang. Aku tidak bisa memberitahu kalian." Ketiga teman Irawan itu tampak kecewa mendengar jawaban tersebut. Malam itu, Irawan pulang dengan keadaan tubuh dipenuhi tanah. Matanya yang dulu terlihat sendu dan biasa-biasa saja, kini berubah menjadi tajam dan tampak beringas. Ia meletakkan mandau dan humbang tamiang di atas meja. Ujung tamiang tersebut terdapat bercak darah yang masih tampak segar. "Kau sekarang sama seperti ulakmu, Wan," ujar ayahnya. "Ulakku benar, Pangulu memang harus diburu," ujarnya. "Tapi jangan sampai kau bertemu dengan Pangulu ulung-ulung. Dia tidak akan membiarkanmu hidup. Ulakmu meninggal karena..." Ayahnya terdiam dan tak melanjutkan ucapannya. Irawan tak terlalu menghiraukan. Dirinya yang kini sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu, ketakutan pun sudah tak lagi membuatnya bersembunyi. Setiap ada yang meninggal, Irawan selalu memburu Pangulu. Ia juga tak segan-segan untuk tidur di kuburan demi menunggu Pangulu yang biasanya datang untuk berpesta. Alhasil, setelah berbulan-bulan, kini desanya jauh lebih aman dibanding sebelumnya. Tak ada lagi Pangulu yang berani menggesek di desanya walaupun di sana ada yang meninggal. Dan tentang Irawan, tak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan selain kedua orang tuanya. Dia pun kini sudah sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Ia tak pernah lagi ikut bermain bersama Charlie, Peldi, dan Rigon. Bahkan saat bertemu di jalan pun, Irawan menghindar. Irawan tidak ingin teman-temannya terlibat dengan semua yang ia lakukan. Ia ingin teman-temannya tetap aman. Kehidupannya sebagai pemburu Pangulu sangat berisiko. Apapun bisa terjadi kepadanya sewaktu-waktu. Bekas luka di tubuhnya adalah contoh terkecilnya. Cerita pun selesai.